Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aldi Nugraha dengan NIM 415230101886. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS untuk memenuhi mata kuliah pengantar Cyber Security. Dalam arsitektur keamanan cyber modern, firewall saja tidak cukup untuk melindungi jaringan dari ancaman yang semakin canggih. Disinilah peran krusial dari IDS dan IPS. Keduanya adalah pilar fundamental dalam strategi bertahanan berlapis, defense in depth, namun beroperasi dengan filosofi yang sangat berbeda. Selanjutnya, membedah Intrusion Detection System atau IDS. Intrusion Detection System atau IDS adalah perangkat keras atau appliance atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem alarm pasif untuk jaringan atau sistem komputer. Filosofi utamanya itu mendeteksi dan memberi peringatan, detect, dan alert. Jika dianalogikan, IDS itu seperti sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sebuah gedung. Ia memantau semua aktivitas, dan ketika melihat sesuatu yang mencurigakan, misalnya seseorang mencoba mencokel pintu, ia akan membunyikan alarm dan merekam kejadian tersebut untuk dianalisis oleh petugas keamanan. CCTV itu sendiri tidak menghentikan pencuri, tetapi ia memberikan informasi krusial bahwa pelanggaran sedang atau telah terjadi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dan penempatan dari IDS? Yang pertama itu ada out of band. IDS bekerja secara out of band, yang artinya ia tidak berada langsung di jalur lalu lintas data utama, tetapi sebaliknya, ia menerima salinan atau kopi dari lalu lintas jaringan melalui port mirroring atau dikenal juga sebagai span port pada switch. Yang kedua itu ada fail open. Karena sifatnya yang pasif dan out of band, kegagalan pada perangkat IDS ini tidak akan mengganggu aliran lalu lintas jaringan utama. Ini disebut sebagai kondisi fail open. Selanjutnya, metode deteksi IDS. IDS ini mempunyai beberapa metode canggih untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Yang pertama itu ada deteksi berbasis tanda tangan atau signature-based detection. Konsep atau metode ini bekerja seperti program antivirus. IDS memiliki database besar berisi tanda tangan atau signatures atau pola dari serangan yang sudah dikenal. Misalnya, pola unik dari malware WannaCry atau lintas dari tool peretasan seperti Metasploit. Ia memindai setiap paket data dan membandingkannya dengan database ini. Yang kedua ada deteksi berbasis anomali atau anomaly-based detection. Konsep metode ini menciptakan sebuah baseline atau gambaran perilaku normal dari jaringan. Baseline ini mencakup jenis lalu lintas yang biasa lewat, port yang sering digunakan, volume data rata-rata, dan jam operasional normal. IDS kemudian memantau jaringan secara terus-menerus dan setiap aktivitas yang menyimpang secara signifikan dari baseline ini akan ditandai sebagai anomali dan memicu alarm. Yang ketiga ada analisis protokol stateful atau stateful protocol analysis. Konsep atau metode ini lebih dalam dari sekadar melihat paket individu. Ia memahami konteks dan status percakapan jaringan. Misalnya, sesi TCP. IDS akan memeriksa apakah urutan dan konten komunikasi sesuai dengan standar protokol yang diharapkan atau RFC. Serangan yang menyalahgunakan protokol, misalnya mengirimkan perintah put ke server FTP yang hanya mengizinkan GET akan terdeteksi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan metode deteksi IDS ini. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan deteksi berbasis tanda tangan. Kelebihannya itu sangat akurat untuk mendeteksi serangan yang sudah dikenal dengan tingkat false positif atau alarm palsu yang rendah. Tetapi kelemahannya itu tidak efektif melawan serangan baru yang belum pernah dilihat sebelumnya atau zero days attack atau varian malware yang telah dimodifikasi, membutuhkan pembaruan database tanda tangan secara konstan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode deteksi berbasis anomali.
Kelebihannya itu mampu mendeteksi serangan zero day dan ancaman internal yang tidak memiliki tanda tangan, tetapi mempunyai kelemahan yang sangat rentan terhadap false positif. Aktivitas yang sah namun tidak biasa, misalnya admin melakukan backup besar di luar jam normal, dapat memicu alarm, membutuhkan periode atau pembelajaran yang cukup lama untuk membangun baseline yang akurat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari analisis protokol stateful. Kelebihannya itu dapat mendeteksi serangan yang sangat spesifik dan tersembunyi yang mungkin lolos dari metode lain, tetapi mempunyai kelemahan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe dari IDS. Yang pertama itu ada Network Based IDS atau NIDS. Ditempatkan pada titik strategis di jaringan untuk memantau lalu lintas ke dan dari semua perangkat di segmen tersebut. Yang kedua ada Wireless IDS atau WIDS, khusus untuk memantau jaringan nirkabel atau Wi-Fi dari ancaman seperti rogue access points atau serangan deauthentication. Yang ketiga ada host-based IDS, diinstal pada satu perangkat atau host, seperti server penting atau workstation. Ia memantau file sistem kritis, log sistem, dan aktivitas internal pada host tersebut, bukan lalu lintas jaringan. Yang keempat ada Application Protocol Based IDS, yaitu fokus memantau dan menganalisis komunikasi pada layer aplikasi, misalnya lalu lintas SQL ke database, untuk mendeteksi serangan seperti SQL injection. Selanjutnya, membedah Intrusion Prevention System atau IPS. Intrusion Prevention System atau IPS adalah evolusi dari IDS. Ia tidak hanya mendeteksi, tetapi juga secara aktif mencegah ancaman secara real-time. Filosofi utamanya yaitu mendeteksi, mencegah, dan memblokir atau detect, prevent, and block. Analoginya, jika IDS adalah CCTV, maka IPS adalah petugas keamanan yang berdiri di pintu, memeriksa identitas setiap orang. Jika ada seseorang yang mencurigakan atau ada dalam daftar hitam, petugas tersebut tidak akan mengizinkannya masuk. Petugas ini secara aktif mencegah potensi ancaman. Selanjutnya ada cara kerja dan penempatan dari IPS. Yang pertama itu ada inline. IPS bekerja secara inline, artinya ia ditempatkan langsung di jalur lalu lintas data utama, biasanya di belakang firewall. Semua lalu lintas harus melewati IPS sebelum bisa mencapai tujuannya. Yang kedua ada fail closed. Karena sifatnya yang aktif dan inline, kegagalan pada perangkat IPS akan memutus aliran lalu lintas jaringan, menyebabkan outage. Ini disebut sebagai kondisi fail close atau fail shut, yang lebih aman dari sudut pandang keamanan tetapi berisiko bagi ketersediaan layanan. Selanjutnya ada tindakan respons aktif dari IPS. Ketika IPS mendeteksi sebuah ancaman atau menggunakan metode deteksi yang sama dengan IDS, ia akan langsung mengambil tindakan, misalnya seperti menjatuhkan paket berbahaya atau dropping packets. Paket yang teridentifikasi sebagai bagian dari serangan akan dibuang dan tidak pernah sampai ke tujuan. Yang kedua, IPS akan mengakhiri sesi atau terminating session. IPS dapat mengirimkan paket TCP reset ke kedua sisi komunikasi untuk memutuskan koneksi secara paksa. Yang ketiga ada memblokir lalu lintas dari alamat IP sumber. IPS dapat secara otomatis membuat aturan sementara untuk memblokir semua lalu lintas dari IP penyerang. Yang keempat, melakukan rekonfigurasi. Dapat mengirim perintah firewall untuk memperbarui aturan lalu lintas secara dinamis. Selanjutnya ada tipe-tipe dari IPS. Yang pertama itu ada Network Based IPS, perangkat inline yang melindungi seluruh segmen jaringan. Yang kedua ada Host Based IPS, yaitu perangkat lunak pada host yang tidak hanya memonitor, tetapi juga dapat mencegah eksekusi program berbahaya atau modifikasi file system secara real-time. Yang keempat ada Wireless IPS, secara aktif dapat memutuskan koneksi klien dengan rogue access point. Selanjutnya, ini ada beberapa perbandingan kunci atau IDS versus IPS. Yang pertama itu ada fungsi utama. IDS itu pasif, mendeteksi dan memberi peringatan, sementara IPS itu aktif, mendeteksi, mencegah, atau memblokir.
Di dalam posisi jaringan, IDS itu out of band atau menerima salinan lalu lintas, sementara IPS itu inline atau berada di jalur lalu lintas utama. Untuk dampak ke jaringan, IDS itu tidak menambah latensi. Sementara IPS itu menambah latensi karena harus memeriksa setiap paket. Untuk resiko kegagalan, IDS jika gagal, lalu lintas akan tetap berjalan tanpa deteksi. Sementara kalau IPS itu jika gagal, lalu lintas akan terhenti, aman tetapi sedikit mengganggu. Untuk penanganan false positif, IPS menghasilkan alarm palsu yang butuh diinvestigasi. Untuk IPS, sangat beresiko, dapat memblokir lalu lintas yang sah dan menyebabkan gangguan layanan. Untuk tindakannya, IPS mencatat atau logging, mengirim notifikasi ke email, SMS, SNMP thread. Sementara IPS menjatuhkan paket, memblokir IP, dan memutuskan sesi TCP. Selanjutnya ada integrasi dan evolusi dalam ekosistem keamanan modern. Baik IDS maupun IPS tidak lagi berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang besar. Misalnya seperti Next Generation Firewall atau NGFW. Sebagian besar NGFW modern kini telah mengintegrasikan fungsional IPS di dalamnya. Ini mengaburkan batas antara firewall dan IPS, menciptakan satu perangkat terpadu untuk penyaringan dan pencegahan ancaman. Yang kedua ada SIEM. IDS atau IPS menghasilkan ribuan hingga jutaan log setiap hari. Log ini dikirim ke SIEM seperti Splunk, Keyradar, atau ILK-Stack untuk dianalisis, dikorelasikan dengan data dari sumber lain, firewall, server, dan lain-lain, dan memprioritaskan insiden yang paling kritis bagi analis keamanan. Selanjutnya ada XDR atau EDR, Extended atau Endpoint Detection and Response. Konsep HIDS atau HIPS telah berevolusi menjadi platform EDR dan XDR yang jauh lebih canggih. Mereka tidak hanya mendeteksi dan mencegah, tetapi juga menyediakan visibilitas mendalam, kemampuan threat hunting, dan respon insiden terperinci di tingkat endpoint. Selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan. Lalu lintas terenkripsi atau SSL atau TLS. Tantangan terbesar saat ini, IDS atau IPS tidak dapat memeriksa konten lalu lintas yang dienkripsi. Solusinya adalah SSL inspection atau TLS interception, di mana perangkat seperti NGFW mendekripsi lalu lintas, memeriksanya, lalu mengenkripsinya kembali. Namun, ini sangat memakan sumber daya dan menimbulkan masalah privasi. Yang kedua itu ada alert fatigue. Volume alarm yang sangat tinggi, terutama dari IDS berbasis anomali, dapat membuat analisis keamanan kewalahan, sehingga ada kemungkinan insiden nyata terlewatkan. Yang ketiga ada ancaman yang terus berkembang. Penyerang terus mengembangkan teknik untuk menghindari detection atau evasion techniques, seperti fragmentasi paket atau menggunakan enkripsi. Kesimpulannya, bukan pilihan tetapi melainkan sinergi. Pertanyaan yang sering muncul bukanlah mana yang lebih baik IDS atau IPS, melainkan bagaimana keduanya dapat bekerja sama dalam arsitektur keamanan yang matang. IPS sebagai garis depan bertindak sebagai pertahanan depan yang aktif, memblokir serangan dan paling jelas dan sudah dikenal secara real time. Sementara IDS sebagai jaring pengaman. IDS sebagai jaring pengaman sekunder, ia memantau lalu lintas secara pasif untuk mendeteksi ancaman yang lebih halus, anomali, atau aktivitas internal yang mencurigakan yang mungkin lolos dari IPS. Log dari IDS menjadi data vital untuk investigasi forensik pasca insiden. Defense in depth dengan IDS dan IPS. Keduanya adalah komponen yang saling melengkapi dalam strategi defense in depth. Memastikan bahwa jaringan memiliki mekanisme pertahanan aktif, sekaligus kemampuan deteksi dan analisis yang komprehensif untuk menghadapi lanskap ancaman siber yang dinamis. Dalam arsitektur keamanan siber modern, kombinasi IDS dan IPS memberikan perlindungan berlapis yang optimal. Firewall saja tidak cukup untuk melindungi jaringan dari ancaman yang semakin canggih. IPS dan IDS bekerja bersama sebagai pilar fundamental dalam strategi pertahanan berlapis atau defense in depth, masing-masing
mempunyai peran yang unik tetapi saling melengkapi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang IDS dan IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.